Kemudian pas lagi di momen doanya itu ada doa-doa kemudian yang menyentuh hati gitu teh. Jadi pas lagi momen-momen si asatidnya pada doa gitu kan, pada memohon pakai bahasa Indonesia gitu, ya Allah berikanlah kedamaian pada Indonesia kami gitu. Umat Islam perlu bersatu yang kayak gitu-gitu gitu kan. Umat Islam perlu butuh kekuatan untuk kemudian kita mempersatukan saudara segala macam tuh. Di situ langsung tersentuh banget sih teh gitu. Karena ketika ada di momen itu jadi ngerasa semakin deket sama Islam aja sih teh gitu. Karena nggak mungkin sih orang datang, biasanya kan kalau ada, ya kita tahu lah kalau demo-demo itu suka datang karena ada sesuatu gitu kan. Tapi orang-orang ini jauh dari dengan latar belakang yang beragam, datang jauh-jauh ke suatu tempat di Istiqlal itu dengan kerelaan dan kecintaannya gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita balik lagi di podcast Inspirasi Hijrah. Kali ini Nabila ditemani sama Kang Andi Haikal. Halo Kang Andi. Hai Andi aja Andi. Panggil aja Andi. Andi ini salah satu junior aku di Vkom Unpad di jurnalistik. Meskipun kita nggak pernah bersama ya, karena aku sudah pergi, beda jauh banget. Aku 2012. Ketahuan dong gue tua. Tapi tetap semangat muda. Semangat muda. Iya. Kamu 2019 dan masih saat ini. Masih. Jadi lagi tugas akhir sekarang. Oh, sedang mengerjakan tugas akhir, masih jadi mahasiswa, mantan ketua Syamil, Lembaga Dakwah Kampus Unpad, Syamil tahun 2022 berarti. Tahun kemarin banget ya. Berarti kamu baru beres lah. Baru selesai ya, baru turun tahta ya. Baru melegakan dengan jabatan sebagai ketua Syamil. Oh, udah lega lah. Kemarin karena ada tuntutan moral sebagai ketua Syamil. Oh iya, gimana? Maksudnya apa itu? Tuntutan Syamil ini kan kita harus menjaga bagaimana seorang ketua membawahi jundi-jundinya, anggota-anggotanya kan. Jadi Masya Allah. Apalagi sekarang kita harus berbicara soal hijrah story. Ini dia, hijrah story. Andi. Itu kayak gimana sih dulu tuh? Tunggu. Kamu itu besar di, bukan orang Bandung kan? Besar di Bogor teh. Besar di Bogor. Lahir di Cianjur gitu. Ya kita tahu lah buat teman-teman yang kemudian tahu Bogor gitu kan, karena deket Jakarta. Jadi anak-anak gaul-gaul Bogor gitu yang suka nongkrong, suka nongki gitu kan, wis. Tiap hari tuh nongkrong gitu. Karena pergaulannya tuh kan di Bogor pendatang semua, perantau. Jadi emang lingkungannya semakin heterogen gitu ya. Jadi orang-orang datang, urbanisasi lah Bogor kan. Ya seperti Jabodetabek pada umumnya gitu. Nah terus sebenarnya lahir tuh di Cianjur gitu. Karena orang tua dinas di Bogor, akhirnya SD, SMP sampai kemudian SMA ya di Bogor gitu. SMA di Bogor. Barulah kemudian kuliah di Unpad. Di Unpad di Bandung. Hijrah ke Bandung. Yoi. Oke, dulunya kamu kayak gimana zaman-zaman di Bogor? Nah, di Bogor itu remaja. Di Bogor itu mungkin teman-teman nggak beda jauh sama Jakarta dari segi pergaulan gitu. Karena orang-orangnya tuh kayak pengen dari segi pergaulan tuh pengen dilihat lah, pengen diakui gitu, pengen eksis gitu ya. Apalagi masa-masa SMP SMA itu kan anak-anak muda tuh ingin ingin populer lah, ingin diakui di tongkrongan dan segala macam. Social climber. Nah dulu gua tuh waktu SMP dulu nih, SMP ini sebagai penggemar Raditya Dika. Ini emang basicnya penulis ya, karena emang cocok banget di jurnalistik sebagai penulis. Jadi dulu waktu SMP tuh gua tuh penulis Jadi suka nulis yang namanya dulu platform Tumblr. Tahu Tumblr enggak teh? Tahu dong. Itu zaman-zaman 2000. Gue jauh lebih tua dari lo. Iya. Tahu dong. Berarti kita masih sejaman lah waktu itu gitu. Kurang lebih lah ya. Iya, karena memang di tahun 2013 itu Tumblr itu lagi populernya gitu. Nah, kebetulan dulu waktu SMP itu emang ada bakat nulis gitu ya, senang-senang nulis, akhirnya milih platform Tumblr untuk nulis cerpen gitu. Nah kebetulan karena emang gue tuh idola banget sama Raditya Dika gitu, jadi banyak terinspirasi waktu itu. Waktu itu juga zaman-zamannya namanya Malam Minggu Miko, Raditya Dika. Nah gue itu punya dulu cerpen namanya Perjalanan Jomblo. Jadi sama Perjalanan Jomblo. Jadi kalau Malam Minggu Miko itu ya nyeritain Mikonya gitu. Dulu kalau gue itu di cerpen itu nyeritain pengalaman gue dan teman-teman 3 orang yang selalu jomblo gitu, selalu gagal dapat cewek dan segala macam. True story.
ada base, ada dibumbu-bumbui lah, Oke. ala-ala cerpen gitu. Nah dari situ gitu nulis cerpen akhirnya populer di SMP gitu karena nulis cerpen itu. Awal populernya juga gitu karena ini teh dulu karena kamu tampan. Enggak. Jadi dulu waktu nulis cerpen itu nyadur cerita perempuan itu tanpa izin. Jadi ala-ala zaman SMP itu ada keras ya istilahnya. Keras gitu ya. Nulis itu gitu kan ditulis ya dengan cerita dia tapi nggak izin dulu sama dia gitu. Sampai akhirnya orang-orang tuh pada cerita si A nama lu tuh disadur sama si Andi dalam cerpennya ini. Dan akhirnya rame lah si perempuan itu akhirnya ngelabrak gue gitu. Karena nggak sudi namanya ditulis di cerpen. Berarti ramenya karena konflik. Iya awalnya gitu. Dan dari situ orang-orang mulai kenal cerpen gitu, mulai akhirnya rame di situ. Ditambah dulu pas udah nulis cerpen kan populer nih, lucu juga gitu kan, akhirnya mengembangkan ke stand up comedy gitu. Jadi waktu SMP itu zaman 2013 itu kan udah stand up comedy itu mulai terkenal di 2012. Nah apalagi kan udah cerpen Raditya Dika, ngikutin Raditya Dika, novel-novelnya gitu kan. Akhirnya nyoba tuh belajar juga stand up comedy gitu, nulis. Akhirnya tampil juga tuh di SMP, di kelas meeting, di expo gitu. Akhirnya di situ populer lah gitu kan. Jadi emang dari basic itu dulu SMP udah sering nulis dan populer dari segi tongkrongan gitu, dari segi lingkungan segala macam gitu. Jadi ini dari segi culture-nya itu gua tuh dulu stand up comedian, penulis dan cukup terkenal lah di SMP gitu. Sampai beralih ke SMA sama gitu. Cuma SMA langsung ke udah jarang nulis tuh di Tumblr. Karena 2000 SMA itu kan 2015 2016 ya. Tumblr udah mulai di kalangan teman-teman itu udah mulai turun karena udah mulai ramai Instagram waktu itu. 2015 itu Instagram udah mulai naik. Oke, aku tidak mengingat-ingat itu. Ya itu. Nah, dulu waktu di situ mulai tampil tuh di di stand up waktu di sekolah acara exponya. Itu SMA juga tuh, SMA. Jadi udah mulai ini. Nah, dari situ mulai ikut tongkrongan gitu karena lu asik banget bro gitu misalnya karena udah berusaha adaptasi sama lingkungan SMA yang kemudian dulu sering nongkrong. Nah dari situ udah mulai kemana-mana gitu, punya geng akhirnya gitu kan karena kefamousan itu punya geng namanya geng apa nih? Nama gengnya Calon Orang Sukses gitu. Masya Allah. Karena ya kita pengen dulu visinya masih pengen kita orang-orang lulus gitu kan punya kerjaan, punya mobil, punya apa dunia gitu banget. ya. Dunia banget. Makanya namanya Calon Orang Sukses gitu. Dengan anak-anak tongkrongan. Pokoknya poinnya tuh Dunia gitu. Jadi itulah dari segi profil dulu. Tapi cenderung positif banget dong kamu dunia remajanya. Cenderung positif balance lah karena kalau gue tuh dulu punya prinsip bahwasannya ya karena orang tua juga ya gitu, jadi ada background orang tua punya background orang tua militer gitu. Maksudnya ketika kita pengen gaul gitu, pengen nongkrong harus seimbang juga gitu. Makanya dulu gue tuh tetap nongkrong nih setiap hari misalnya kita ikut aktivitas sama teman-teman, ikut stand up comedian, nongkrong dulu, ikut komunitas juga, suka mampir ke stand up Indo Bogor dulu, ada di kafe-kafe kayak gitu ya, pulang malam segala macam, tapi tetap ikut bimbel juga gitu. Jadi yo SMP nih, gue tuh SMP di mana nih? Bimbelnya mana? Nurul Fikri. Masya Allah, itu kurang soleh apa? Iya, dengan slogannya maju bersama Allah. Jadi udah di Nurul Fikri gitu. Nurul Fikri terus pindah waktu itu kelas 10-nya di GO. Aku GO. juga. Ganesha Operation. Terus waktu di kelas 12-nya di Bintang Pelajar BP. Jadi dari SMP SMA itu selalu bimbel gitu. Primagama juga pernah waktu kelas 6 SD, kelas ini juga waktu kelas 11 itu Primagama juga. Ini kita drop name semua ya. Oh iya. Masya Allah ya. Tuh. Tapi yang paling ini Gak bisa bayar. Gak perlu bayar. Tapi pentingnya adalah itu pendidikan kan. Teman-teman itu harus perlu untuk kemudian mengejar pendidikan juga gitu. Sampai bisa masuk Unpad. Jurnalistik Vkom. Nah itulah kemudian akhirnya jadi dari segi kita tetap nongkrong gitu. Jadi pulang nongkrong itu malamnya tetap bimbel gitu. Jadi jadwal malam dari jam 7 sampai jam 8 itu bimbel gitu. Jadi tetap coba berusaha balance lah gitu dari segi akademik, nongkrong, akhirnya membuat kemudian orang tua tuh percaya waktu itu gitu. Tapi jauh dari kamu kuliah kan anak masjid banget dah. Anak masjid banget, organisasinya. Smart satu tujuan. Smart satu tujuan. Konten creator Smart satu tujuan. Kalau nge-follow Smart satu tujuan, pasti sering ngelihat muka wajah Bapak tampan ini. Aduh, ngatain itu mulu deh gue. Pasti sering ngelihat wajah Andi di Smart satu tujuan. Jadi tongkrongannya juga anak-anak masjid banyaknya gitu kan.
itu gimana jump in-nya? Waktu kamu SMA kayaknya nggak ada anak, kamu bukan anak rohis kan? Bukan kan? Bukan anak rohis juga sih, malah dulu gua suka ngehina-hina anak rohis lah gitu, ngeledek-ledekin lah dulu. Iya gitu, karena kan mereka tuh kalau di sekolah itu biasanya kalau anak-anak rohis ya maaf ya gitu ya, ini suka terpinggirkan gitu kan, kalau di sekolah itu ya di SMA itu suka terpinggirkan gitu, mereka tuh kayak jarang mau ngobrol gitu, jarang mau nongkrong gitu, sosialisasi gitu kan, eksklusif gitu. Jadi karena di sekolah itu gitu, jadi suka ibaratnya weh lu jangan gini banget lah gitu. Jadi gini, makanya kadang kalau teman-teman dulu ya, teman-teman sekolah ngelihat gue yang sekarang itu rada beda gitu ya, karena emang perbedaannya kontras banget gitu. Dengan dulu zaman sekolah tuh dulu sering nongkrong teh gitu. Jadi nongkrongnya tuh kita ada namanya warung gitu, ada namanya gitu, disebutnya warjo kayak gitu, yang kayak gitu lah, warung ijo yang kayak gitu, nongkrong kayak gitu. Nah suka tuh nongkrong tempat-tempat kayak gitu pulang malam gitu. Bahkan di lingkungan SMA itu ya, itu teman-temannya ya mohon maaf gitu kan, itu pada minum-minum gitu. Minum-minum gitu. Nah yang ini yang alhamdulillahnya gitu ya, minuman keras gitu. Minuman keras gitu ya, anak-anak ya, siapa tahu Oki jelly drink kan ya. Sejadi ya, frutang ya. Ya, yang kayak gitu-gitu tuh. Nah alhamdulillahnya gitu, waktu saat ya SMA itu ya masih tertolongnya adalah karena orang tua gitu. Jadi masih dilindungi sama Allah dari hal-hal haram itu karena mungkin pengaruh orang tua gitu. Jadi kan kalau misalkan minum itu orang tua punya basic militer tuh takut dimarahin gitu. Takut ketahuan. Karena emang backgroundnya pasti ngerti yang kayak gitu. Ayah tuh iya gitu, sering nanganin inilah penjahat lah gitu. Jadi tahu tuh misalkan anak bau rokok, bau minum. Ethan Hunt Mission Impossible gitu. Ya jadi tahu lah gitu, maksudnya ketika dulu teman-teman pada minum yang kayak gitu kan, akhirnya nggak berani karena takut nih kalau pulang itu ayah tahu nyium bau kayak gitu. Itu mungkin jadi salah satu bisa perantara hidayah lah, karena kita melindungi diri dari hal-hal haram gitu. Jadi teman-teman bandel itu boleh, asal jangan hal-hal haram itu masuk gitu ya. Maksudnya bandel-bandel ya coba-coba dalam artian nongkrong gitu kan, ya mungkin penasaran gitu ya. Ya asal kemudian yang jadi perantaranya hal-hal haram itu jangan sampai masuk sih gitu. Nah dulu kayak gitu tuh lingkungan teh, futsal dulu teh suka taruhan kayak gitu tuh. Taruhan kalah bayar lapangan kayak gitu. Taruhannya tuh kalah kayak bayar lapangan gitu. Sampai pada titik gitu kan, kita anak-anak SMA gitu kan sering ngegeng gitu kan, nongkrong ngegeng futsal segala macem gitu. Sampai di momen kita di 2016, karena gue tuh kan angkatan 2000, lulusnya ya 2017 gitu. Jadi masih ada waktu kita kelas 3 itu hype di 2016, yang satu momentum ini mungkin teman-teman pasti tahu betul gitu. Apa tuh? Momen 2016 itu dulu rame-ramenya 212. Gitu. Ketika semua umat Islam berkumpul ya. Masya Allah. Apalagi kan ya dulu mungkin sebagai pemantik, teman-teman kelas 3 SMA itu pasti suka-suka tobat lah ya gitu. Karena menjelang UN tuh ya, menjelang UN. Iya bener. Jadi suka-suka tobat. Mutusin pacar. Gitu masjid-masjid itu sholat 2 tuh pada penuh gitu kan. Nah itu menjelang UN gitu. Nah cuma alhamdulillahnya waktu itu diperlengkapi juga dengan momentum nuansa lingkungan. Waktu itu momen-momen hijrah itu lagi naik-naik juga, pemuda hijrah dan sebagainya. Nah waktu itu kita sering tuh nongkrong tuh segala macem gitu. Itu udah di titik ada salah dua ya teman udah mulai dia sering ke masjid tuh. Udah mulai fenomena dia UN tobat itu udah mulai ada tuh. Iya, segerombolan kita yang satu geng. Yang kamu itu yang geng itu. Jadi udah pada titik kita tuh nongkrong terus gitu kan, futsal terus. Cobalah kita fokus, kita mau kemana nih setelah sekolah gitu kan. Jadi mulai pada sholat duha kayak gitu, mulai rajin tuh gitu kan, karena udah tau lah titik ngapain nongkrong gitu. Nah itu tuh mulai ngajak gitu ya, mulai ngajak pelan-pelan. Cuma mungkin pada titik momen besarnya gitu kan, dulu gue tuh diajak deh ke Jakarta gitu. Kita emang main aja waktu itu hari Minggu kalau nggak salah. Hari Minggu kita dari Bogor ke Jakarta. Jakarta aja main aja waktu itu lagi mungkin nggak tahu gabut atau apa gitu. Cuma dari segi detail ajakannya tuh agak lupa gitu. Yang penting kita waktu itu ingetnya ke Jakarta gitu teh. Sampai kita main-main ke Jakarta. Sholat tuh zuhur kita pengen datang ke Istiqlal gitu. Sholat zuhur waktu itu gitu kan. Main sholat zuhur ke Istiqlal. Cuma mungkin momennya waktu itu lagi rame tuh di Istiqlal itu. Entah kajian ya kali ya, kajian atau apa gitu ya. Pas saat saya datang ke Istiqlal sama teman-teman itu gitu ya. Kita berenam gitu ya, berenam. Itu di Istiqlal itu rame banget teh. Bener-bener itu orang-orang itu pakai baju putih, sorban itu pada rame gitu ya. Dengan Istiqlal yang ini gede banget itu bener-bener orang itu masa itu bener-bener crowded banget gitu.
Dan ya tahu sendiri lah ya, ketika ada masa banyak gitu kan orang-orang pakai baju putih, sorban segala macam, gue yang pakai dandanan bebas gitu ya, langsung pada itu ini gue beli di pinggiran-pinggiran itu ada, kalau di masjid-masjid kan ada yang suka jualan parfum, baju koko. Nah sampai waktu itu gitu ya, saking gak pengen terlihat bedanya gitu ya, beli peci gitu ya, beli peci ya, minimal ada inilah ketika datang ke masjid tuh beli peci gitu ya, beli peci gitu, sampai inget banget pecinya warna putih, kita beli pakaian dulu lah ya. Karena bener-bener itu tongkrongan kamu tuh Masih ada nggak pecinya? pecinya, wah ini udah hilang sih, maksudnya udah lupa gitu naruhnya. Tapi intinya kita pada setongkrongan itu beli ada semua. yang beli ada yang enggak gitu. Okay. Ya karena mereka ada yang sebagian udah rapi lah gitu, pakai kemeja lah gitu. Itu lo pakai apa? Kaos gitu ya? Kemeja, tapi ya, kemeja cuma ya emang jeans yang kayak gitulah ya, maksudnya nggak rapi kayak formal casual gitu. Maksudnya ya perlu ada inilah, misalkan nuansa keislaman gitu, karena bener-bener literally itu itu rame banget sih teh. Istiqlal itu waktu itu sampai penuhnya 5 lantai. Masih inget banget momennya gitu. Ini karena terkenang banget gitu. Sampai kita beli peci, kita sholat, nggak sengaja karena sholat itu gitu ya. Karena ya udah penasaran ini apa gitu kan. Ikut dulu sebentar waktu itu gitu, kita ngedengerin kajian, dan pada saat itu di akhir itu lagi momennya majelis Rasulullah kalau nggak salah. Saya inget karena dulu pakai nih, inget banget ya, kaos-kaosnya Masjid Rasulullah, ininya hijau gitu, di belakang tuh ada tulisan majelis Rasulullah gitu. Jadi waktu di akhir itu mereka lagi momen penutupan sholawat gitu, sholawat nari sekaligus doa gitu. Jadi umat Islam itu pada di Istiqlal itu gitu teh, pada berdiri satu lantai gitu, kita pada berdoa gitu kan, sekaligus momen untuk kemudian mengkonsolidasikan umat Islam. Karena momen waktu itu kita datang ke Istiqlal itu lagi pertengahan November teh. Di 2016 gitu kan, kita tahu ya 212 itu kan di Desember awalnya gitu kan. Terus sebelum itu ada kejadian juga, ada peristiwa momentum juga 411 gitu ya, kita tahulah waktu itu ada sebuah kasus penistaan agama gitu kan. Jadi umat Islam itu lagi rame-ramenya gitu, lagi ibaratnya lagi coba mengkonsolidasikan kekuatan gitu. Jadi kajian-kajian di masjid-masjid itu lagi pada rame. Nah kebetulan waktu itu gitu ya, kemudian pas lagi di momen doanya itu ada doa-doa kemudian yang menyentuh hati gitu teh. Jadi pas lagi momen-momen si asatidnya pada doa gitu kan, pada memohon pakai bahasa Indonesia gitu, ya Allah berikanlah kedamaian pada Indonesia kami gitu. Umat Islam perlu bersatu, yang kayak gitu-gitu gitu kan. Umat Islam butuh kekuatan untuk kemudian kita mempersatukan saudara segala macam tuh. Di situ langsung tersentuh banget sih teh gitu. Jadi karena ngerasa wah semerinding itu gitu, bener-bener ini kalau teman-teman datang ya di momen-momen 212 atau momen-momen umat Islam bersatu lagi kumpul rame gitu, itu kerasa merindingnya sih teh gitu. Maksudnya kerasa ketika umat Islam kerasa nggak sendiri gitu, kita kayak ngerasa saudara aja gitu teh gitu, karena putih-putih waktu itu rame gitu kan. Itu apalagi ngelihat sampai lantai 5 Istiqlal itu benar-benar penuh teh, sekeliling itu tiang-tiangnya pada doa, pada sholawat, Allahumma sholli ya kayak gitu ya, sholawat yang kemudian bikin hati bergetar gitu. Di situ momen ngerasa pentingnya kemudian Islam itu untuk kemudian kita tuh deket sama Islam, karena ketika ada di momen itu jadi ngerasa semakin deket sama Islam aja sih teh gitu, karena ngeliat Islam itu persaudaraannya gitu, kita bisa dikumpulkan orang-orang nggak begitu kenal, nggak kenal satu sama lain, orang-orang jauh-jauh dari misalkan dari Bandung rela datang ke Istiqlal untuk kemudian kita sama-sama berdoa, sama-sama ikut kajian. Itu momen yang kemudian kecintaan karena Al-Qur'an, karena Al-Qur'an, karena Allah gitu. Karena nggak mungkin sih orang datang, biasanya kan kalau ada ya kita tahu lah kalau demo-demo itu suka datang karena ada sesuatu gitu kan. Tapi orang-orang ini jauh dari dengan latar belakang yang beragam, datang jauh-jauh ke suatu tempat di Istiqlal itu dengan kerelaan dan kecintaannya gitu. Itu yang kemudian berpikir ya setelah itu tuh justru ya dari ketidaksengajaan datang ke Istiqlal gitu, jadi justru malah menggugah hati. Nah baru dari situ teh mulai rutin tuh, abis itu ikut kajian bulanan. Waktu itu lagi rame-rame juga Ustadz Yusuf Mansur, almarhum Arifin Ilham juga waktu itu masih belum wafat kan gitu, masih ikut sering kajiannya di Azikra waktu itu. Jadi sejak 212 itu kamu jadi kajian hunter. Bukan sejak 212, sebelum 212-nya malah. 212. Sejak momen itu, sejak momen Istiqlal itu langsung baru itu ikut tuh kegiatan-kegiatan. Ya bahkan sampai ke 212 itu gitu, karena ngerasa lagi giroh-girohnya gitu kan. Mulai kemudian ikut kajian-kajian hunter teh gitu. Itu rutin banget tuh gitu. Bahkan di sekolah pun dari situ ikut mulai rajin tuh sholat duha gitu. Masya Allah. Mulai rajin sholat duha. Jadi turun tuh kita ke masjid itu jam-jam istirahat itu kan jam 10 ya kalau SMA itu. Kita sholat duha dulu sebelum makan. Sampai teman-teman geng itu pada, si Andi sama si ini mulai sholat duha gitu. Mulai pada kaget gitu.
sampai mulai perlahan-perlahan ngajak gitu. Karena dulu basicnya kita solid ya anak-anak tongkrongan, kita ajak pelan-pelan udah mulai pada anak-anak tongkrongan itu pada mulai ikut kajian-kajian. Nah, nanti mungkin ada nih dokumentasi akhirnya kita ngaji bareng Nanti gitu kita kan. lihat ya. Iya, dokumentasi. Ada ya, Andi? Iya, dokumentasi ya dari from nongkrong ini ke kajian, ke kajian hunter gitu. Kajian hunter. Nah, dari situ teh bahkan kita dari situ teh kajian-kajian hunter itu sampai secara langsung ke guru agama waktu di sekolah itu kita pengen ngaji. Jadi ada salah satu guru agama waktu itu gitu kan, ya kan kalau guru agama kalau di SMA itu cuma ngajarnya seminggu sekali ya, PA itu gitu kan. Waktu itu namanya Ustadz Ade gitu, masih inget banget ya, Masya Allah ini Ustadz Ade membantu membimbing kita semua gitu kan. Kita sampai secara private gitu kan, Ustadz gitu ya, kita pengen belajar agama di luar jam ini dong, jam sekolah gitu. Jadi sampai saking kelas tambahan gitu. Di masjid itu kita sampai nge-request buat kelas tambahan waktu itu. Orang mau UN kelas tambahannya matematika bahasa Inggris. Ini kita agama cuy gitu. Masya Allah. Kelas tambahan gitu. Ustadz Ade ini waktu itu kita ingat banget. Sampai kelas tambahan itu rutin di tiap malam Jumat gitu. Jadi malam Jumat sekalian dulu masih yasinan yang kayak gitu itu ngaji bareng gitu. Kita ngaji sekaligus nanti belajar agama sama Ustadz Ade waktu itu tiap malam Kamis. Nah itu ketika teman-teman gerakan tongkrongan yang tadinya sering nongkrong itu udah ketika masif bareng-bareng mulai tergerak untuk ikut kajian hunter gitu. Jadi ketika kita udah ikut rutin nih kajian Ustadz Almarhum Arifin Ilham gitu kan. Ustadz Antonio Syafi'i di Andalusia tuh yang pakar ekonomi gitu kan, dan beberapa ustadz gitu. Bahkan ketika Muzamil datang ya, Ustadz Muzamil datang ke Depok, kita sampai datengin waktu itu gitu kan. Jadi cuma kan ngerasa kalau cuma ikut kajian sana sini gitu kan yang waktunya juga belum tentu segala macam, ngerasa kurang aja waktu itu. Makanya akhirnya nge-request ke Ustadz Ade waktu itu. Ustadz Ade gitu kan, kita rutin akhirnya dari gerakan itu terinspirasi orang-orang yang kemudian anak-anak rohis justru jadi ikut ngaji sama kita gitu. Anak-anak rohis tuh yang justru dia ada organisasinya jadi ikut ngaji bareng kita. Nah itu udah mulai di bulan-bulan Februari Maret lah gitu teh, udah mau mendekati UN gitu. Sampai ke titik dari gerakan itu rame teh gitu kan. Sampai di momen abis UN teh dari gerakan-gerakan itu gitu kita bikin syukuran pasca UN gitu. Syukuran pasca UN. Jadi kalau diorganisir sama siswa. Sama kita nih, geng kita nih. Sama geng satu calon orang sukses tadi, COS gitu. Tapi disebutnya lebih kenal COS ya. Jadi anak-anak SMP waktu itu terkenal COS gitu. Ditambah kan waktu itu background geng kita tuh pada banyak yang populer juga. Ada yang emang jago futsal gitu. Maksudnya populernya jago futsal gitu. Jadi paling jago lah dia tuh futsalnya gitu kan di I don't know why I find it funny. Di sekolah ini gitu paling jago gitu. Jadi kita tuh punya pengaruh lah, punya influence gitu. Kita ngajak tongkrongan public figure itu. Di sekolah. Gitu. Kita ngajak tongkrongan untuk ayolah kita abis UN itu bikin syukuran gitu, ngundang anak yatim gitu kan, ajak kepala sekolah gitu kan. Dan alhamdulillah itu terorganisasi gitu kan, sampai akhirnya beres UN itu gitu. Mereka tuh kan kalau orang-orang pada coret-coret ya, kita langsung ngaji bareng ke masjid, ngundang anak yatim. Sampai kemudian itu diapresiasi, wakil kepala sekolah datang ngasih sambutan gitu kan. Waktu itu Masya Allah gitu. Dari situ baru gerakan-gerakan kita mulai ini sih bikin bakti sosial dan lain-lain gitu. Itu titik-titik momen yang kemudian kalau dulu kita geng kita itu terkenal suka sparring futsal dan selalu menang gitu kan. Selalu menang di sini. Bapak ini agak sombong ya. Iya. Ini dari tadi saya perhatiin agak sombong selalu ya. menang gitu. Walaupun ada kalanya sih gitu. Cuma kan kita dulu bisa dibilang sering diajak sparring gitu. Kita populer sering diajak sparring gitu. Itu kan populer. Ya, kata-kata yang dikeluarkan dari tadi itu. Nah ini biar meyakinkan hijrah story kan. Iya. Story background dari situ. Oke. Iya. Berarti dari sering ikut kajian, lulus sekolah, terus gimana tuh akhirnya bisa kamu gak langsung di Unpad kan? Kamu pernah kuliah dulu sebelumnya? Iya, ada di salah satu kuliah di kampus di Bandung. Kuliah di kampus di Bandung. Ya, karena dulu saya alasannya dulu. Nah ini hype juga pemuda hijrah kan waktu itu 2017 gitu kan. Ustadz Hanan gitu kan, Ustadz Hanan gitu. Jadi gimana pun caranya saya pengen kuliah di Bandung gitu. Apalagi kan dulu saya masih terdoktrin Unpad itu di Bandung. Padahal ternyata di mana? Padahal ternyata di ujung Bandung, teman-teman. Jadi jangan berekspektasi Unpad itu ada di tengah kota menikmati Bandung, tidak. Enggak gitu. Nah dulu saya gimana caranya saya tuh pengen di Bandung karena waktu itu anak-anak muda CV itu kan asik banget gitu kan ya, maksudnya dengan gerakannya. Akhirnya pengen kuliah di Bandung dan qadarullah waktu itu memang
belum lulus lah SBM dan segala macam. Akhirnya ya yang penting gue pengen kuliah di Bandung. Akhirnya ngambil di salah satu kampus di Bandung gitu. Kampus swasta di Bandung. Swasta di Bandung gitu kan. Akhirnya waktu pulang ngampus itu suka ikut kajian di TSM segala macam, ikut juga di LDK. Nah, karena ikut kajian di TSM ada satu momen gitu kan. Nah, ini nggak sengaja juga nggak sengaja diajak anak SIF gitu kan. Ya kita kenal sama anak SIF itu loh gitu. Ada salah satu anak SIF pengurus dari SIF Pemuda Hijrah, cukup senior gitu ya. Beliau salah satu ini juga maksudnya kaki tangannya Ustadz Hanan lah gitu. Jadi cukup humble, cukup ini gitu kan. Nah, beliau nggak sengaja salah nyapa gitu, dikira kita tuh temannya karena lagi nengok ke belakang gitu. Cuma dari salah nyapa itu akhirnya kita jadi ngobrol, jadi dekat. Nah, dari dekat itu diriku ngelihat ini anak SIF nih gitu kan. Diriku deketin waktu itu deket. Akhirnya diriku lama-lama diajak ke SIF waktu itu. Oh, sama si Akang yang salah nyapa itu. Iya gitu. Di selang 1 bulan berikutnya tuh saya udah mulai dekat sama anak-anak SIF. Awalnya dikenalin doang gitu. Ini anak Bogor nih, karena si Akang itu orang Bekasi juga gitu kan. Gue kan orang Bogor, jadi ngerasa deket lah gitu. Di tengah orang-orang Bandung yang pada saat itu ya kultur Bandung, aku kamu, Akang Tete gitu kan. Gitu. Emang kenapa aku kamu? Iya, maksudnya kalau dengan yang gue besar di Bogor gitu kan. Itu artinya beda ya. Artinya beda gitu. Jadi ngerasa klop aja gitu, ngerasa deket banget dengan segi pergaulan gitu. Akhirnya kita sering nongkrong dan diajak ke SIP bareng waktu itu. Di SIP jadi pengurus, aktif juga di kampus. Ya udah terus makin belajar agamanya makin ditempa di sana gitu. Gitu. Dari segi pendidikan agamanya gitu kan. Jadi dari situ terus itu ya nongkrong sama teman lingkungan basis Islam gitu. Dengan kontras dulu SMA yang kita tahu gitu. Bahkan saya juga pernah pacaran juga gitu kan. Dari tadi lu mau nanya sebenarnya ya. Masa setampan ini nggak pernah ada yang pernah pacaran juga, dan dulu mutusinnya bener karena hijrah gitu ya. Bukan karena UN. Bukan karena UN gitu ya. Karena memang ngerasa udah ikut kajian gitu kan, dan udah sering ikut kajian yang kemudian dapat nasihat gitu kan. Ya karena ketika kita melepaskan sesuatu karena Allah gitu, Allah akan menggantikannya jauh lebih baik. Masya Allah. Oke. Itu spiritnya gitu kan. Dan alhamdulillah Allah jaga sampai sekarang. Gitu alhamdulillah kan. Ya, tapi udah ada tag kan sekarang. Kamu tipikal yang ngetek atau yang tebar jaring? Doakan aja, karena takdir Allah itu selalu baik. Iya, benar dong. Iya, selalu terbaik. Selalu baik gitu. Takdir apapun itu selalu terbaik. Karena kan kalau manusia itu pilihannya terbatas gitu kan. Dengan kemampuan kita yang memilih itu terbatas. Tapi kalau Allah yang memilihkan kita, insya Allah. Berarti sekarang sedang mencari. Lulus dulu. Doakan dulu ya. Saya lulus gitu kan dari Unpad lagi gitu. Struggling banget nih skripsinya, doakan ya. Skripsinya juga tentang Palestina. Oh iya, kamu juga aktif di Smart. Itu Smart gimana ceritanya bisa aktif Smart? Nah, dulu ini cerita aktif di Smart juga ketika saya masuk Unpad gitu teh. Saya datang di Vkom gitu ya dengan lingkungan anak-anak Vkom yang gaul banget. Kenapa? Lingkungan anak Vkom kenapa? Woi, ketika datang anak-anak Vkom dengan gaya-gayanya lah, dengan anak perempuannya ya tahu sendiri lah kostum-kostumnya cewek-cewek di Vkom kayak gimana gitu kan. Cantik-cantik. Iya, cantik-cantik gitu kan, godaan luar biasa. Saya datang dengan waktu itu kan udah aktif ya teh di kampus yang sebelumnya gitu kan. Udah ikut LDK juga, ikut FCLDK juga, Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus Bandung Raya gitu kan. Saya datang waktu itu ke Unpad kelas pertama kali gitu kan. Itu dapat kelas pengantar jurnalistik. Oke. Jadi hari kan kalau masuk itu di Senin Selasa. Senin Selasa itu TPB waktu itu awal-awal. TPB apa ya? Tahap persiapan bersama. Oh, dulu nggak ngerasain ya? Zaman kita udah jauh banget. Zaman TT itu nggak ada. Jadi digabung dari semua fakultas. Semua fakultas digabung dalam satu mata kuliah yang sama. Ospek. Enggak, mata kuliahnya agama, bahasa Indonesia, OKK. Ada nggak sih teman-teman 2012 kita tuh? Nggak tahu nah. Nggak inget deh. Nih, zaman saya ada tuh namanya kelas TPB, tahap persiapan bersama. Jadi digabung dari seluruh fakultas. Nah, itu kelas TPB itu Senin Selasa. Senin Selasa kalau nggak salah. Nah, pas di hari Rabunya itu pertama kali itu kelas jurnalistik. Nah, pas pertama kali juga saya dapat mata kuliah pengantar jurnalistik dan dosennya adalah Bu Maimun. Aku udah mau drop name tadi, pasti Bu Maimun. Bu Maimun gitu. Dengan saya waktu itu pertama kali ke Vkom 4 pakai jaket apa coba? Jaket apa? FCLDK. Wes. Kalau kita itu terus di notice. Make apa namanya dengan background Vkom yang kayak gitu, saya tulisan jaket di belakangnya Lembaga Dakwah Kampus. Anjay gitu kan. Nah, dari situ di notice sama Bu Maimun gitu. Di notice nih
Dari situ saya memperkenalkan diri gitu. Waktu ketika kelas beres gitu kan, kelas beres di akhir gitu kan, saya memperkenalkan diri. Pertama dipanggil dulu gitu kan. Tadi kan dia udah kenal lah beliau itu gitu kan, Andi gitu kan. Dari mana gitu kan, saya pindahan dari gini, saya Andi gini di LDK gini. Akhirnya dikasih tahu gitu kan, nanti ke Vkom jangan pakai jaket LDK katanya, lembaga dakwah kampus gitu, karena takut dicirian gitu kan. Jadi kan kalau di Vkom itu kenapa? ya langsung tercap gitu. Kita masih maba kan, ya daripada khawatir pergaulannya gitu kan, biar ngeblend, biar nggak ngeciriin bahwasannya kita udah anak-anak rohis lah gitu, karena tahu sendiri ya Vkom dengan heterogennya gitu. Jadi jangan sampai keciri banget lah gitu, ibaratnya biar bisa ngebaur gitu sama teman-teman yang lain. Apalagi kan kita masih maba, masih coba saling kenal satu sama lain gitu. Ada dari situ ngobrol-ngobrol sama Bu Maimun waktu itu, sampai dimasukin langsung ke Smart Satu Tujuan gitu pada hari itu juga gitu. Berarti kamu nggak disuruh ke BKI waktu itu? BKI lembaga dakwah fakultas Vkom. Jadi langsung di Smart waktu itu. Langsung ke Smart waktu itu. Langsung diajakin Smart sama langsung diajakin Smart. Sebelum ke Smart itu kita diajakin dulu forum-forum gitu. Jadi kan ada kelas jurnalistik, teman-teman aktivis dakwah kampusnya gitu kan. Iya. Anak-anak jurnalistik yang memang ngaji gitu kan. Ada ininya lah, ada pertemuannya. Kita di apa namanya, dikasih materi-materi dakwah waktu itu. Akhirnya di situ kenal alumni, kenal TKON di situ. Barulah dari situ diajak sama TKON di Baik Berisik. Jadi saya admin pertama Baik Berisik di situ. Wes. admin pertama gitu kan, ketika Baik Berisik followersnya masih sedikit gitu kan, saya masih ngadmin gitu kan. Nah situ berarti gitu. Kamu tetua ya di Smart ya, udah di Baik Berisik ya. Baik Berisik dong. Masya Allah, gitu. Skripsianya tentang Baik Berisik kan. Tentang Baik Berisik gitu kan. Biar gampang. Biar pride, itu saking kecintaannya gitu, gitu. Sama Palestina gitu. Jadi emang luar biasa teh gitu, dengan dulu nggak nyangka aja sih gitu, dulu ketika SMA gitu kan, sering nongkrong, sering justru ngeledekin anak-anak rohis gitu kan. Justru saya jadi ada terlibat di kegiatan-kegiatan keislaman. Jadi si paling rohis kamu. Si paling rohis gitu. Sampai akhirnya di situ ikut Smart gitu kan, ikut ngaji gitu kan, ikut ngaji, terus berlanjut ikut juga sekolah pemikiran Islam waktu itu gitu. Karena semakin tahun itu ya semakin kita SPI ya? SPI gitu. Semakin ini emang fitrahnya manusia ya, ketika kita ngerasa cinta sama agama ini gitu, kita ngerasa cinta sama nuansa-nuansa ini gitu, kita semakin ingin menggeluti lebih dalam sih gitu. Jadi ketika kita udah ngerasa ada titik hijrah kita gitu ya, bukti kecintaan titik hijrah itu ya dengan bagaimana keniatan kita dalam mencari ilmunya gitu, dalam mencari kebesaran Allah dalam tanda kutip lewat ilmunya. Nah dari situ ikut kajian, ikut SPI waktu itu, sekolah pemikiran Islam gitu, karena ngerasa haus banget sama ilmu waktu itu. SPI ikut juga waktu itu kelas-kelas sekolah peradaban gitu kan, ada Ustadz Egar Rahmas juga pernah ngajar di situ di kelas namanya Siroh Nabawi apa gitu, inget banget, 2 bulan 3 bulan gitu. Jadi terus belajar waktu itu, sampai di titik ya aktif di lembaga dakwah kampus, ya terpilih lah jadi ketua lembaga dakwah kampus gitu. Dan saya pun background satu-satunya ketua lembaga dakwah kampus Syamil deh, yang bukan dari background pesantren gitu. Jadi dulu saya ngerasain syukur juga gitu. Oh iya, sebelumnya semua anak pesantren. Anak pesantren semua gitu, ketua Syamil sebelumnya. Terus kenapa bisa kamu? Ya Masya Allah, mungkin takdir Allah gitu ya. Iya pasti takdir Allah. Ya karena saya aktif gitu. juga, mungkin aktif juga gitu kan, aktif juga. Ditambah dulu di generasi 2020, 21, 22 itu kan emang lagi pemikiran tuh LGBT, feminisme yang kayak gitu-gitu kan lagi populer, dalam tanda kutip perang pemikiran tuh lagi kuat banget gitu kan. Itu kan Ustadz Hakmal juga lagi ini ya, banyak ibarat safari dakwah ngisi di mana-mana gitu. Dan saya akrab di lingkungan itu, di SPI, di ITJ Bandung juga saya. Indonesia Tanpa Jil gitu kan. Ya. Gitu. Pantesan belum lulus ya, Pak. Indonesia Tanpa Jil juga gitu dulu. Jadi emang banyak di aktivismenya, di pemikiran. Nah, mungkin waktu itu di Unpad juga ada satu komunitas yang agak ini juga lah, agak fenomenal dalam isu-isu LGBT. Oh, maaf disebut juga di sini. Gak apa-apa kali. Gak apa-apa kan? Apaan? Glow Up. Gak tahu. Glow Up jadi organisasi komunitas yang mendukung isu-isu perempuan, feminisme, dan itu kuat banget tuh di ini. Dan kebetulan ketuanya waktu itu teman sekelas saya. Perempuan di jurnalistik gitu. Dan ketika kita di jurnalistik tuh sering banget ketika lagi bukan kerja kelompok, kayak lagi PPT tuh kelas gitu kan, diskusi tuh soal feminisme LGBT itu kan, di jurnalistik tuh kan kencang banget tuh yang kayak gitu-gitu. Dan ketuanya kebetulan beliau gitu di Girl Up gitu. Dan saya ketua di Syamil gitu. Wes gitu. Masya Allah. Tapi
hubungan baik dong. Hubungan baik gitu kan, tapi dari segi ini aja, dari segi isu-isu aja gitu, komunitas itu ngelola isu. Nah mungkin dari situ saya bisa jauh lebih dulu bikin grand design lembaga dakwah kampus itu ke arah sana gitu. Jadi saya punya fokus waktu itu di lembaga dakwah kampus itu kita bagaimana mengantisipasi isu-isu gitu. Makanya waktu di tahun saya juga kita bikin gerakan bareng kemahasiswaan itu itu pertama kali juga kita bikin gerakan sama kemahasiswaan, direktur kemahasiswaan waktu itu Pak Boy, kita bikin diskusi kemahasiswaan gitu, difasilitasi sama Unpad untuk bagaimana antisipasi LGBT di Unpad gitu. Sampai ada beritanya di Kompas itu kan, karena saya dengan basic jurnalistik memainkan medianya ya. Itu Syamil Unpad itu masuk berita Kompas itu ada teh di searching. Iya, Masya Allah Andi, aku bangga banget sama kamu Andi. Itu. Dengan dulu ya gitu. Jadi emang sesuai ya, masa itu pemimpinnya sesuai dengan masanya ya. Alhamdulillah ketika melewati. Berapa 2021 22 ya. 2021 2022 ya kemarin ketika Nemensisnya juga ketemu dengan yang sepadan. Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Isu-isu penjajahan juga Palestina sering diangkat gitu kan. Ya karena dengan ini ya di tatar ibaratnya mah di smart satu tujuan. Masya Allah. Iya, maksudnya untuk kemudian kita menaikkan isu-isu Palestina gitu. Karena kan ya kita tahu itu jarang banget terpublikasikan dengan baik gitu kan. Sampai akhirnya kita buat podcast juga gitu kan, soal kayak gitu. Ya alhamdulillah lah, semua ada jalannya gitu kan. Sampai di Unpad gitu kan. Sampai kamu ada di titik ini. Iya gitu. Belum lulus? Doakan. Belum lulusnya kenapa sih, Pak? Belum lulusnya mungkin karena ya mungkin karena sibuk aktivis. Enggak sih, ini enggak bisa jadi alasan teman-teman ya, enggak boleh jadi alasan gitu. Kesibukan kita itu justru harus memberikan kebermanfaatan, termasuk soal akademik kita. Mungkin karena ini juga kali saya terlalu kemana-mana gitu, jadi susah fokus gitu, terlalu kemana-mana. Karena anaknya tuh sering explore gitu, sering penasaran ikut sana sini gitu kan, ikut bootcamp inilah gitu, jadi nggak bisa fokus gitu. Susah, makanya ada nasihat nih dinasehatin, aduh ayo segera Kak, fokus dulu, jangan kemana-mana dulu lah gitu. Iya, sebentar tau ngerjain tuh sebenarnya. Sebentar sebenarnya ya, tinggal fokus aja gitu kan. Cuman ujian untuk menuju sebentarnya itu kemana-mana ya benar. Gitu. Nah begitu teman-teman. Oke. Seru ya kamu tuh dari anak gaul Jabodetabek. Oke. Yang hobinya nongkrong. Penulis juga dulu. Gitu. Masih nulis sampai sekarang? Masih. Ya kalau dulu nulis cerpen, komedi, genre cinta. Sekarang kita harus bisa nulis yang menggerakkan orang untuk kemudian dekat dengan agama Allah. Masya Allah. Nah, saya dulu di lembaga dakwah kampus itu banyaknya di kajian-kajian di kajian-kajian keilmuan. Saya tingkat 1 itu jadi kepala departemen kajian riset dan data publik. Saya banyak bikin tulisan-tulisan opini. Di sekolah kuliah yang dulu. Di Unpad, waktu di Unpad, di Syamil Unpad gitu. Tingkat 2-nya saya naik di Kabit Keilmuan. Saya bikin ini juga kajian-kajian opini soal waktu itu ya LGBT, feminisme gitu. Jadi nulis-nulis juga, dan alhamdulillah waktu itu makanya saya populer jadi ketua waktu itu gitu. Karena waktu jadi Kabit Keilmuan Unpad itu sampai kan saya ikut forum waktu itu di Ambon, forum lembaga dakwah kampus nasional gitu kan. Kita kumpul Munas gitu. Saya berangkat sama ketuanya waktu itu, saya Kabit Keilmuan. Kita berangkat ke Ambon gitu ya. Ya kita forum sama lembaga-lembaga dakwah kampus se-Indonesia, UI, UGM, ITB. Dan kita di notice gitu ya sama orang-orang di semua itu. Unpad itu termasuk yang kajian isunya itu paling masif dan paling aktif gitu. Nah itu di zaman saya kan mulai dinaikin gitu. Dengan background saya penulis, saya mengajarkan ke teman-teman staff, ke kadep, dengan background saya jurnalistik gitu kan, dengan background saya di Palestina, bikin kajian-kajian juga gitu. Jadi saya punya frameworknya gitu. Ini juga saya diajarin sama teteh-teteh di Semar gitu kan, ketika bikin infografis. Nah itu saya ajarin juga di LDK. Makanya waktu itu bisa masif sih kajiannya gitu. Alhamdulillah sampai bisa jadi ketua ya. Sampai jadi ketua gitu. Jadi momentum bukan ini aja titik acceptabilitasnya orang-orang terhadap kompetensi saya itu di situ gitu, di isu-isu pemikiran gitu, di isu tulisan gitu. Di masa sepanjang kamu ya, kita berhijrah kan terus ya sepanjang masa ya sampai kita akhir hayat. Kan ending kita belum tahu gimana. Ada nggak sih titik di mana kamu merasa ini nih aku nggak mau balik lagi ke masa itu? Oh ya. Yang enggak, aku udah cinta banget sama Allah, udah emang nggak boleh lagi, ya Allah istiqomahkan ya benar. Nah titik itu kemudian pas semakin menggeluti ke Palestina ini gitu, terutama waktu saya waktu kemarin berangkat ke Malaysia sama Semar Satu Tujuan yang konferensi Al-Aqsa gitu. Konferensi Al-Aqsa gitu, di mana teman-teman semua Masya Allah
saya ngewawancarain waktu itu Prof Nazar saya lupa nama detailnya lah. Maksudnya Prof ketua BDS Malaysia gitu waktu itu, ketua BDS itu banyak dapat ketua BDS Najarudin gitu kalau nggak salah, Prof ini ketua BDS Malaysia. Saya banyak mewawancarai beliau bagaimana kemudian beliau bisa bikin gerakan memboikot gitu sampai akhirnya kita tahu isu-isu Israel gitu ya, itu di Malaysia itu sangat tertolakkan gitu ya, gerakan-gerakannya gitu kan. Saya ketemu juga salah satu ibu beliau itu tahanan Palestina, tahanan Israel, tahanan perang gitu ya, bahasanya tuh tahanan jajahan lah ibaratnya ya. Beliau ditahan gitu, ditawan gitu kan. Ketika beliau bebas gitu tahun 2006 gitu kan, beliau melahirkan di penjara Israel waktu itu gitu kan, dengan kondisi yang luar biasa, disiksa dengan tahu sendiri kekejaman Israel terhadap Palestina ya sebagai penjajah gitu kan. Beliau melahirkan seorang anak yang hari ini dikenal dengan hafiz Quran gitu ya. Masya Allah, dengan keterbatasannya. Saya juga bertemu dengan sosok-sosok lah, dengan berbagai macam orang gitu ya di forum itu. Sampai ada titik balik, Masya Allah gitu ya, perjuangan kita itu ya ini gitu. Maksudnya kita punya satu titik gitu kan, tanah suci, tempat suci yang memang sampai hari ini gitu kan kondisinya tertawan gitu. Dan itu adalah ladang jihad kita sampai akhir hayat yang kemudian perlu terjuangkan gitu. Jangan sampai mundur, karena ini ladang jihad, ladang amal di depan mata gitu kan. Jangan sampai kita mundur gitu. Itu momen kemudian saya makin terus merefleksikan diri gitu teh. Makanya waktu itu aktif juga di Smart jadi content creator gitu kan. Ini kalau teman-teman gitu kan, muka saya tuh udah sering muncul di Smart ya. Muka saya udah sering muncul gitu. Udah bosen nggak? Udah bosen gitu kan. Atau makin sayang? Iya, udah bosen gitu. Nah itu sih gitu, karena makin sayang sama Smart. Perjuangannya itu gitu. Jihad kita yang memang hari ini yang belum terbebaskan adalah tanah suci Al-Aqsa gitu. Yang hari ini makin mengenaskan sih. Maksudnya Israel dengan begitu kejinya menyiksa saudara-saudara muslim kita di sana. Itu sih titik balik kemudian kita harus tetap istiqomah untuk kemudian ada di jalan ini ya itu. Jadi kayak ngerasa tujuan hidup itu punya besar aja gitu, punya tujuan aja gitu, punya tergariskan gitu. Karena kan kalau zaman-zaman dulu ikut mah gue pengen jadi penulis gitu kan, pengen penulisnya terkenal, tapi ya udah terkenal apa gitu kan. Ya dengan gue ngerasain dulu ya zaman-zaman ya udah nih waktu SMP populer dengan cerpen-cerpennya gitu kan, SMA dengan karya stand up komedinya, dengan apanya, tapi ya udah gitu kan. Ibaratnya ketika mencapai itu tuh kayak ya udah gitu, misalnya nggak ada kayak titik batasannya aja gitu. Setelah itu apalagi dan akan selalu haus kan fitrahnya ketika kita ngejar duniawi itu kan kayak gitu ya teh ya, akan selalu haus gitu ya. Tapi ketika kita punya visi ukhrawi, akhirat gitu kan, kita punya titik sampai mana kita bisa mengejar itu gitu. Iya, benar. Nah itulah titik poinnya adalah perjuangan di Al-Aqsa itu sih teh. Masya Allah nih, tanah suci, Masya Allah. You're tearing up my heart. Oh yes, gitu. Masya Allah, benar. Semoga kita dapat setidaknya keberkahannya gitu. Dia. Amin semua. Amin. Terakhir deh, mungkin kamu ada tips untuk teman-teman di luar sana yang mungkin ceritanya kurang lebih sama kayak kamu, backgroundnya kurang lebih sama, yang dulu ya, bisa menuju ke arah seperti kamu. Seperti apa gitu ya tipsnya? Oke, mungkin buat teman-teman yang mungkin dulu lahir di keluarga mungkin yang heterogen gitu kan, karena saya nggak di pesantren kan gitu. Adik saya nih yang pesantren teh gitu. Oh iya. Iya gitu, dapat kesempatan, beliau lagi menempuh pendidikan SMA gitu. Dulu SMP pesantren, SMA pesantren gitu. Adik saya yang dapat pendidikan pesantren, kalau saya enggak, basicnya emang umum gitu, SMP umum dan SMA umum gitu. Teman-teman semua gitu kan dengan dunia yang SMA itu justru lebih heterogen gitu kan. Sarannya adalah kemudian memang hidayah itu perlu kita ikhtiarkan gitu ya. Memang Allah memberikan hidayah pada kita, tapi kita juga mengikhtiarkan gitu. Ketika kita udah dikasih kesempatan taufik itu gitu, kita membuktikan gitu ya. Dengan apa? Dengan udah ketika teman-teman mungkin ngerasa hidup duniawinya mulai jenuh gitu ya, udah ada terasa panggilan-panggilan dari Allah, karena kan ketika nongkrong ikut mungkin party lah gitu kan, party gitu kan tiap malam minggu. Karena dulu saya juga ada kayak gitu teh, ada teman ulang tahun kita ngadain party di hotel gitu kan. Iya, party SMA gitu kan. Jadi dulu SMA kan Sweet 17 kan gitu kan. Sweet 17 itu pada itu teman-teman itu pasti pada kayak gitu teh. Ulang tahunnya tuh pas ngundang-undang kita makan-makan di hotel gitu kan, ya trip ya kayak gitu, party ala kecil-kecilan ala-ala lah gitu kan. Ya di titik kemudian pasti jenuh juga gitu kan, jenuh kok hidup gini-gini aja ya, maksudnya bingung juga
kita ngapain lagi sih gitu kan. Nah ketika panggilan-panggilan tanda-tanda itu udah mulai ada gitu, ketika kita tuh mulai ada di titik mempertanyakan tujuan hidup kita, maka teman-teman perlu gapa itu dan ikhtiarkan, kejar gitu. Kejar dengan cara kita harus ikut dengan ya tadi salah satunya mulai kepoin komunitas temani misalkan gitu kan, ikut kajian-kajian gitu kan, karena taufik itu teman-teman tanda yang Allah berikan terhadap kita gitu, itu perlu diperjuangkan gitu, perlu kita ikhtiarkan gitu ya. Allah udah memberi tanda-tandanya, bentuk kepedulian kecintaan kepada hambanya, tapi tetap kita perlu mengikhtiarkan itu dengan ikut kajian-kajian gitu ya, dengan ikut ya ini dengerin Spotify-nya temani wis. Temani teman untukmu berilmu wis. Berilmu dan sebagainya. Dan karena teman-teman hidup itu ya ketika kita ada di lingkungan yang kayak gitu pasti akan ada titik jenuhnya gitu, akan ngerasa ngapain sih ngejar duniawi terus gitu ya, karena bingung juga teman-teman ketika kita punya visi yang duniawi gitu kan, visi itu akan tergoyahkan di satu titik momen gitu. Tapi ketika kita punya visi ukhrawi teman-teman semua gitu ya, visi itu akan terus kuat dan kekal gitu. Karena ketika kita manusia itu futur, ketika manusia itu jenuh, kita bisa mempertanyakan kembali, memperjuangkan kembali. Karena kan tujuan hidup kita bagaimana kemudian manusia ini diciptakan gitu kan, untuk kembali lagi ke sana gitu kan, untuk kembali lagi ke akhirat gitu kan, untuk beramal. Disebutkan ya di surat Al-Baqarah ayat 30, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, menjadi khalifah menjaga bumi untuk kemudian menjadikan amal-amalan kita untuk berjihad gitu, ladang amal kita gitu. Maka teman-teman semua gitu kan perlu diikhtiarkan gitu kan, karena hidup ini ketika kita mengajar duniawi rasanya ini aja sih, nothing tulus ya bahasanya. Nothing tulus apa artinya teh? Nggak ada yang mau diiniin, nggak ada yang mau dikejar gitu ya? Bukan, ya nggak ada lagi. Nah itu gitu, karena ketika kita itu ya udah kayak apalah, bingung lah gitu. Tapi kalau kita punya akhirat gitu, kita akan mengejar terus itu. Apalagi visi besar kita dalam misalkan membebaskan Al-Aqsa teman-teman, itu menjaga kita gitu, giroh kita gitu. Itu sih gitu, giroh itu perlu dikejar. Masya Allah nih ya. Satu hal yang paling aku garis bawahi juga adalah yang kamu bilang ketidaksengajaan itu sejatinya adalah tanda-tanda Allah. Tanda-tanda dari Allah untuk kita sambut gitu. Untuk kita kejar. Allah udah membukakan jendela hidayahnya. Allah sudah memberikan cahaya kepada kita tinggal buka jendelanya. Benar. Gitu ya. Karena sejatinya memang setiap hari itu Allah, bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya itu, walaupun ke orang yang kemudian hari ini belum dekat dengannya tuh, Allah selalu mengetuk sebenarnya. Cuma apakah kita bisa menangkap sinyal itu atau tidak, dan apakah kita akan mengejar itu atau tidak? Benar banget, gitu. Masya Allah. Terima kasih Andi, You are super cool. Semoga segera lulus. Amin, doakan teman-teman nih biar bisa lulus tahun ini ya. Tahun ini. Bismillah. Ini masa seorang penulis tidak bisa menuliskan skripsinya dengan baik ya? Semangat ya Pak ya. Amin. Semoga segera semua yang baik segera. Amin. Barakallah. Terima kasih teman-teman. Ya, kita ketemu lagi di podcast Hijrah Story, Inspirasi Hijrah selanjutnya. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.